Masuk di bagian 14. Di bagian ini, kita diajak pergi ke masa lalu, di mana terlihat Namsin kecil yang hidup terpisah dari ibunya dan berusaha bertahan hidup di rumah kakeknya. Manajer pun satu-satunya orang yang paling dekat dengan dirinya. Namsin juga pernah mencoba kabur dari rumah. Namun, aksinya ketahuan sang kakek. Ia juga diancam, jika mencoba mencari ibunya, maka ibunya tak akan selamat. Hingga akhirnya Namsin membatalkan niatnya untuk kabur. Namun di hari berikutnya ia mendengar pembicaraan kakek dan Pak So mengenai kematian ayahnya, dan hal tersebut membuat Namsin makin kesal. Namsin pun nekat untuk pergi menemui ibunya. Sampai di Ceko, niatnya untuk memastikan keadaan ibunya pun sirna setelah melihat seorang yang mirip dengannya, yaitu Namsin Tri. Namsin yang kecewa mengira selama ini ibunya meninggalkan dirinya karena robot tersebut. Kembali ke masa sekarang, manusia Namsin makin kesal melihat wajah Namsin Tri yang menoleh ketika sang ibu memanggil namanya. Di kediamannya, kakek berkata jujur pada manajer jika selama ini ia mengetahui tentang robot Namsin Tri, karena ia yang membantu ibu Namsin dengan memberikan dana melalui yayasan yang ia dirikan, tanpa diketahui oleh ibu Namsin sendiri. Kakek kemudian bertanya, siapa yang lebih pantas menduduki posisinya di antara kedua Namsin tersebut? Mendengar pertanyaan tersebut, manajer pun cukup kesal. Ia tak terima jika ketua akan menyerahkan posisinya ke tangan robot Namsin Tri. Beberapa waktu kemudian, manusia Namsin menelpon manajer tim G dan memberitahu jika ia akan kembali bekerja. Setelah itu, ibu Namsin pun datang. Dengan perasaan yang masih kesal, manusia Namsin mengeluarkan perkataan yang menyinggung perasaan sang ibu. Namun, sang ibu pasrah mendengarnya. Sang ibu berusaha untuk mendekati manusia Namsin yang selama ini jauh darinya. Malam berikutnya, manajer tim G menemui Kang Sobong dan memberitahu jika ketua mengetahui identitas Namsin Tri. Ketua juga berencana memberikan posisi manusia Namsin kepada Namsin Tri. Manajer pun meminta Kang Sobong untuk bekerja sama membantunya agar bisa melindungi manusia Namsin. Dan sebagai gantinya, manajer juga akan berusaha membantu Namsin Tri. Pagi hari, anak bibi menemui ketua dan tiba-tiba saja ketua kembali bertingkah aneh seperti orang yang lupa ingatan. Namsin Tri yang kebetulan berkunjung pun segera memeriksa kondisi ketua. Namsin pun langsung tahu jika ketua benar-benar mengalami gejala demensia. Adegan lainnya, Kang Sobong menemani manusia Namsin memulai pekerjaan pertamanya. Dan Namsin pun kesal melihat anggotanya yang begitu santai dalam bekerja. Di tengah-tengah bekerja, ia merasa pusing dan segera diantar ke ruangannya. Dan di ruangannya pun, ia kembali kehilangan kontrol di saat akan menghubungi seseorang. Pulang kerja, manusia Namsin sempat berpapasan dengan Pak So. Pak So pun langsung tahu jika ia adalah manusia Namsin. Melihat manusia Namsin mulai bekerja membuatnya merasa senang, karena akhirnya manusia Namsin terpancing perkataannya. Di lain tempat, Namsin Tri kembali menemui ketua di rumahnya. Ketua pun memberitahu jika dirinya mengetahui tentang keberadaan robot Namsin Tri. Ketua juga dengan jujur berkata, jika ia lebih menyukainya daripada manusia Namsin. Jika Namsin Tri mau tinggal bersamanya, ia akan memberikan seluruh kemewahan yang ia miliki. Namun Namsin Tri menolak. Saat akan pulang, manusia Namsin masuk sehingga keduanya pun bertemu. Kang Sobong yang berada di sana pun segera membawa Namsin Tri pergi. Di kantor, manajer masuk ke ruangan manusia Namsin dan menemukan nomor yang tadinya hendak dihubungi manusia Namsin. Di nomor tersebut terdapat alamat rumah sakit tempat ayah manusia Namsin pernah dirawat. Pulang dari kantor, manajer melihat manusia Namsin menyingkirkan semua pakaian yang pernah dipakai oleh
Namsintri. Ia juga menanyakan tentang kelemahan Namsintri. Manajer sendiri merasa bersalah karena selama ini ia hanya memikirkan hal yang terbaik untuk melindungi manusia Namsin, sehingga tak memiliki waktu untuk memikirkan bagaimana perasaan manusia Namsin ketika sudah siuman. Manajer pun meminta agar manusia Namsin tidak menyimpan bebannya sendiri. Di tempat lain, terlihat ibu Namsin sedang sakit. David pun menghubungi manajer agar meminta manusia Namsin menjenguk ibunya yang sedang sakit. Tak lama yang datang Namsintri. Namsintri pun mengajak David mengobrol. Kemudian ia bertanya bagaimana David bisa mengenal ketua dan merahasiakan segalanya kepada sang ibu. David pun dengan berat hati berkata sejujurnya ia hanya bekerja sama dalam memberikan dana pembuatan robot. Tanpa ada yang mengetahui, manusia Namsin mendengar perkataan mereka. Hal ini pun yang membuat emosi dan dendam manusia Namsin makin merajalela. Adegan selanjutnya, Namsintri dan Kang Sobong berjalan-jalan. Namsintri bermain piano dan mengajak Kang Sobong menuju bioskop. Mereka pun menikmati kebersamaan dengan penuh kebahagiaan. Dan saat film diputar, Kang Sobong pun menangis karena filmnya menyentuh. Namsintri pun keluar untuk mengambil tisu dan kembali menonton bersama Kang Sobong. Di akhir kisah, Kang Sobong memperhatikan Namsintri yang begitu fokus menonton. Ia pun menyadari air mata yang menetes di wajah Namsintri, yang membuktikan jika ia adalah manusia Namsin. Namsin pun menoleh dan berkata jika seharusnya Kang Sobong tidak bingung dengan keberadaannya. Dan ternyata Namsintri berada di mobil dengan baterai yang dinonaktifkan. Cerita pun bersambung.